Sugeng rawuh pemirsa, jumpa kembali bersama Sragen TV. Di sini saya akan mengulas bagaimana caranya menundukkan rezeki agar mudah di dalam kita mencari rezeki. Atas dasar ilmu titen Jawa, saya berani mengulas hal tersebut. Tiap-tiap rezeki yang datang pada setiap diri manusia itu bergantung dari sebuah perilakunya sendiri. Dan perlu difahami, tiap-tiap rezeki yang datang terhadap manusia itu hanya memiliki dua alasan. Yang pertama, rezeki yang datang atas dasar keberkahan, dan yang kedua, rezeki yang datang atas dasar sebuah kemurkaan. Lalu, jika ingin menundukkan sebuah rezeki, kunci utama yang harus difahami adalah mengenali sifat Tuhan Sang Semesta. Dengan memahami sifat dari Tuhan yang telah menciptakanmu, maka rezeki akan sangat mudah untuk kamu dapatkan. Cobalah hening sejenak dan pusatkanlah hatimu terhadap Tuhan Sang Semesta. Padamkanlah sejenak dari keinginan-keinginan yang dihasilkan oleh pikiranmu, lalu sadarilah dari indera perasamu bahwa dirimu mengalir sifat dari Tuhan itu sendiri. Sifat yang kamu miliki adalah sifatnya Tuhan. Namun harus disadari, Tuhan juga memberikan sifat dari kebalikannya itu yang disebut dengan hawa nafsu. Itulah sejatinya dirimu. Lalu perumpamakanlah dirimu sebagai Tuhan. Hilangkan terlebih dahulu sejenak nafsu dari buah-buah keinginanmu. Dengan begitu, kamu akan mengerti sifat dari Tuhanmu sendiri. Dalam menundukkan sebuah rezeki, itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Rezeki akan turut serta bersamamu jika kamu sudah mampu untuk membuat Tuhan percaya terhadapmu, percaya terhadap seluruh tingkah lakumu, percaya terhadap dari apa yang sudah Ia titipkan terhadapmu, kamu mampu mengelolanya dengan baik dan digunakan untuk satu kebutuhan yang semestinya yang dilandasi dengan nilai-nilai terhadap budi pekerti. Berbuatlah dan berperilakulah yang baik di hadapan Tuhan Sang Semesta, dan kembalilah ke dalam jati dirimu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah yang keluar dari hati nuranimu sendiri, bukan yang keluar dari sebuah pemikiran yang hanya akan membawamu ke dalam sebuah penderitaan. Agar dapat lebih mengerti, buatlah sebuah perumpamaan di mana kamu percaya terhadap seseorang. Dalam sebuah kepercayaan maupun kemuliaan, tidak ada perbedaan antara kamu dan Tuhanmu. Sekali lagi perlu kamu ingat bahwa sifat baikmu itu adalah sifat dari Tuhan secara langsung. Maka jangan heran jika kebanyakan di muka bumi ini rata-rata memiliki hidup yang serba pas-pasan. Mengapa? Mengingat karena Tuhan Maha Adil segalanya, sesuatu yang Dia terima sesuai dengan sebuah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan Sang Semesta lebih mengetahui kualitas dan kapasitas tiap-tiap diri manusia. Bisa saja jika dikasih rezeki yang sangat banyak, dapat saja membuat dirinya sombong. Karena mengingat Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang, agar tiap individu tidak terjerumus ke dalam sebuah penderitaan, Tuhan memberikan sebuah keselarasan bagi tiap-tiap individu. Maka kunci dari segalanya adalah perbenahan dalam segala perilaku di hadapan Tuhan. Dan marilah
kita memandang orang di luar kita sejenak. Ada berapa banyak orang-orang yang sombong dan jahat diberikan rezeki atas dasar kemurkaan. Dan perlu diingat bahwa nanti rezeki itulah sendiri yang akan menghukum dirinya, yang akan menghantam dirinya sendiri sebagai hukuman atas sebuah perilakunya. Jika sebuah keburukan saja diberikan sebuah kemewahan di dunia ini, maka karena Tuhan Maha Adil segalanya, sebuah kebaikan yang sudah mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan Sang Semesta tentu juga akan diberikan sebuah kemewahan. Kemewahan yang akan membawa berkah dan kebahagiaan di dunia ini hingga menghantar ke dunia selanjutnya. Perlu kita soroti juga orang yang hidup dalam sebuah kemiskinan. Orang yang hidup dalam sebuah kemiskinan itu merupakan buah dari kasih sayang Tuhan terhadap dirinya. Mengingat tiap kapasitas dari tiap individu memiliki sebuah perilaku yang berbeda. Dapat saja jikalau dikasih rezeki yang banyak nanti membuatnya khilaf maupun tersesat dalam sebuah perilaku. Buat orang yang hidupnya sedang-sedang saja, itu menandakan bahwa dia memiliki sebuah keseimbangan antara yang baik dan yang buruk, dalam arti kata tanggung di dalam sebuah perilaku. Mengingat dari itu semua, jika kamu ingin menundukkan rezeki bagimu, banyak-banyaklah mawas diri dengan mengingat sebuah keadilan Tuhan yang Maha Esa. Dan perlu tahu, Tuhan tidak akan pernah salah di dalam menurunkan segala sesuatu. Atas rezeki yang datang terhadapmu, pergunakanlah yang baik di hadapan Tuhan, dan pergunakanlah dengan takaran-takaran yang semestinya. Mengingat hidup ini hanyalah sebuah ujian, hidup ini hanyalah bersifat sementara. Pergunakanlah waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan Sang Semesta, agar kamu menemukan sebuah kebahagiaan di dunia ini dan di alam selanjutnya. Dari yang sudah saya paparkan, dapat dirasakan pada hati nurani sendiri, sebab jikalau tidak menjalani sendiri maka tidak akan pernah mengerti. Buktikan faktanya dari apa yang sudah saya ucapkan. Saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami. Jikalau dari apa yang sudah saya utarakan, bila mungkin tidak sama dengan sebuah kepercayaan dari diri pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini hanya merupakan sebuah ilmu titen Jawa semata. Dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun.